وصحبه أجمعين أما بعد. Bagi yang terhormat untuk Terati sebagai pemateri di kajian parenting anak ini, semoga Allah memberikan kesehatan selalu, keberkahan selalu. Dan bagi teman-teman semuanya, jazakumullah khair udah hadir di kajian parenting ini. Insya Allah kita 2 jam ya, 1,5 jam ke depan kita akan bertemu untuk membahas pertanyaan-pertanyaan yang seputar anak kepada terlatih. Baik, untuk memulai acara ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan doa pembuka majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Baik, untuk mempersingkat, baik kita akan mulai aja Terati ya. Ya, siap. Baik, karena kemarin banyak pertanyaan-pertanyaan atau mungkin teman-teman yang baru gabung di sini tuh ada pertanyaan-pertanyaan yang seputar anak. Kalau misalkan ada nih, kalau misalkan seorang ibu pasti banyak banget. Oh, kecil. Baik, kalau misalkan ibu-ibu tuh pasti banyak banget pertanyaan-pertanyaan tentang anak nih. Misalkan anak saya tuh kayak begini, kayak gini. Terus sering banget ada yang, boleh nggak sih untuk anak itu memberikan hadiah atau sebagai support system gitu ya kepada anak. Karena anaknya sudah bisa melakukan hal-hal yang luar biasa, misalkan udah mengerjakan segala sesuatunya dengan baik, terus kita kasih reward kayak begitu, boleh enggak untuk anak seperti itu? Boleh ditanyakan langsung, karena sekarang ini di sesi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kita ada kendala atau ada apa ya istilahnya, kalau misalkan dalam pengasuhan anak tuh baik gak sih kayak gini? Selama ini tuh kita sudah baik belum sih dalam mengajarkan kepada anak seperti itu? Boleh mangga kayak yang sudah ada pertanyaan-pertanyaan, boleh di chat di kolom chat ya. Bagi teman-teman yang ada pertanyaan, boleh silahkan yang mau bertanya. Atau Terati mau ada materi atau yang ilmu-ilmu yang disampaikan? Mungkin untuk hari ini kita fokus jawab pertanyaan yang kemarin dulu, Ken. Kemarin sempat dicatat nggak ya pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman? Kalau seingat saya tuh, maaf punten Terati, waktu pas kemarin nggak sempat. Ya. Oh, oke. Tapi ada pertanyaan begini Terati. Misalkan si anaknya itu sudah reward itu anak itu udah menghafal nih, udah mampu menghafal Al-Quran dan orang tuanya pengen ngasih reward kayak gitu, boleh nggak sih gitu? Oh, jadi ini terkait dengan reward ya? Ya. Sebenarnya kalau reward itu ya boleh-boleh aja ya, namanya orang tua memberikan reward kepada anak boleh. Tapi memang jangan sampai reward yang diberikan itu justru akhirnya jadi tujuan utamanya anak gitu. Artinya ketika dia melakukan sesuatu yang wajib, reward itu sebagai sebuah hal yang diberikan untuk kita tuh mengapresiasi apa yang dia lakukan. Bukan tujuan utama untuk dia melakukan sesuatu. Misalnya gini, misalnya dia udah rajin beresin kamar gitu ya, terus kita lihat sesekali kita mau kasih dia hadiah, itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kita bilang, kamu beresin kamar, nanti aku kasih hadiah. Nah itu berarti kan artinya membuat anak jadi
apa melakukan sesuatu karena ada rewardnya gitu. Nah itu yang agak bahaya karena takutnya nanti mereka jadi akhirnya secara tidak sadar melakukan sesuatu hanya karena ingin mendapatkan hadiah gitu. Walaupun kalau misalnya cara memberikannya benar itu bisa-bisa saja diterapkan gitu. Cuma kebanyakan orang tua memang harus belajar banget cara memberikan reward kalau menggunakan sistem pembentukan perilaku. Jadi itu sebenarnya reward itu masuknya di terapi sih harusnya gitu. Bukan dalam pengasuhan sehari-hari. Berarti mau dilakuin nggak apa-apa, nggak juga nggak apa-apa gitu ya Teh? Iya, artinya kalau memang itu adalah sesuatu yang wajib, ya dia harus melakukan ada atau nggak ada reward gitu kan sebenarnya intinya. Masya Allah. Baik. Nanti saya sampaikan juga. Kebetulan ini orang tua murid juga waktu pas kemarin itu yang tanya. Gitu. Baik, teman-teman yang lainnya mau bertanya silahkan. Kalau misalkan ada yang mau konsultasi tentang masalah-masalah anak atau apa yang terlihat dalam perkembangan anak juga bisa masuk ke psikolognya. Kan ada anak yang aktif banget nih, terus gimana cara cara mengendalikannya gitu. Cara mengendalikan anak yang super aktif banget atau yang luar biasa atau ada yang sedikit tidak apa ya? Gimana caranya anak itu untuk nurut juga untuk kepada kita kayak gitu. Mangga untuk teman-teman yang mau bertanya juga dipersilahkan atau mau open mic juga silahkan tafadhol. Punten nanti teknikan boleh dibacain ya pertanyaannya. Kayaknya boleh. Udah ada pertanyaan tuh. Nah ini ada pertanyaan. Ini dari Vita. Assalamualaikum Mbak Ratih, mau tanya, kenapa ya ada anak 18 bulan yang suka berantakin barang, merobek buku, dan kayak nggak suka gitu sesuatu yang rapih. Bagaimana memahami perilaku itu ya Mbak? Tafadhol. Oke. Sebenarnya kalau umur 18 bulan, terus dia masih suka berantakin barang, wajar ya, karena pertama mereka masih belajar itu dengan bergerak, terus kemudian mereka juga melakukan sesuatu tuh explore itu dengan sesuatu yang ada di sekeliling mereka gitu kan. Nah mungkin yang perlu diajarkan adalah bagaimana akhirnya anak-anak ini punya sebuah keteraturan, misalnya tempat meletakkan mainannya ada di pojok yang mana, terus kemudian kalau misalnya selesai mainan, selesai menggunakan mainan, apa yang perlu dilakukan gitu. Jadi ada keteraturan supaya anak akhirnya menerapkan itu dalam diri mereka di kehidupan sehari-hari. Karena 18 bulan itu adalah tergantung dari bagaimana orang tua membiasakan apa yang ada di kehidupan sehari-hari. Jadi mereka belum bisa kita harapkan bisa langsung otomatis rapih gitu. Atau mainannya tuh nggak diberantakin gitu, itu nggak bisa. Jadi memang harus benar-benar kita ajarkan lewat kebiasaan sehari-hari. Gitu Teh. Berarti harus belajar untuk mendisiplinkan anak dari usia 18 bulan juga bisa Teh ya? Jadi membiasakan untuk merapihkan kembali apa yang sudah dilakukan oleh anak tersebut. Bisa, gitu, bisa. Artinya kita kan sebenarnya mengajak ya, membangun kebiasaan itu mengajak gitu. Jadi bukan yang memerintah gitu. Ayo kita beresin yuk, udah selesai main nih, mainannya diapain ya gitu. Jadi memang anak itu diajak untuk akhirnya membangun kebiasaan membereskan mainan gitu. Seperti itu tekniknya. Maaf suaranya kecil sekali Teh. Baik, ada pertanyaan lagi dari Femi, dari Umi Femi. Ini
Assalamualaikum. Bagaimana menghadapi anak usia 4 tahun yang sangat sensitif, gampang sedih dan gampang marah? Jazakillah khair. Oke, 4 tahun ya. Jadi 4 tahun itu Iya. memang kadang-kadang mereka punya perasaan-perasaan yang besar gitu ya, emosi-emosi yang besar gitu. Jadi kadang-kadang disitulah mereka baru belajar yang namanya macam-macam emosi itu ada sedih, senang, marah gitu kan. Atau tapi kalau misalnya dikaitkan sama tantrum, sebenarnya 4 tahun itu udah lewat tantrum harusnya. Tapi kalau misalnya ternyata masih masuk kategori tantrum, artinya anak masih menunjukkan perilaku tantrum, bisa jadi ada kecenderungan bukan kecenderungan ya, mungkin ada situasi yang perlu diperhatikan lebih lanjut. Apakah sebenarnya ada hal-hal yang mempengaruhi, misalnya kayak kurang tidur. Kurang tidur itu kelihatannya sepele ya, ini kan. Padahal sebenarnya kurang tidur itu cukup signifikan loh, mempengaruhi kondisi anak gitu. Jadi akhirnya kadang-kadang anaknya cuma kurang tidur tapi emosinya luar biasa gitu. Nah, mungkin perlu diperhatikan. Terus yang paling terpenting adalah gini, jangan hanya fokus kepada, oh anak saya kok marah-marah ya, oh anak saya kok begini ya, kok begitu ya. Tapi sebenarnya kita lebih fokus kepada apa yang mesti kita lakukan pada saat anaknya memunculkan perilaku tersebut. Misalnya kayak memberikan afirmasi positif, atau kemudian afirmasi positif itu gini, oh iya mama tahu kamu tuh lagi kesel banget ya, gitu. Jadi kita memberikan validasi emosi gitu kan. Kamu kelihatannya lagi kesel banget ya gara-gara tadi lagi asik-asik main, tiba-tiba harus mandi gitu. Atau misalnya tadi lagi asik-asik nonton, tiba-tiba harus berhenti nontonnya gitu. Jadi kita berusaha berempati terhadap apa yang sebenarnya lagi dia rasakan. Terus kemudian juga pada saat dia setelah selesai merasakan perasaan besarnya, baru tuh dicari tahu kira-kira apa yang bisa kita lakukan selain marah-marah misalnya, atau selain nangis-nangis misalnya, seperti itu Teh. Baik, Masya Allah. Ini juga sebagian PR juga berarti kalau misalkan untuk menghadapi anak usia 4 tahun tuh, kadang nih kan juga di sekolah ya, ada anak umur 3 tahun tuh kan dibarengin sama yang umur 4 tahun, 5 tahun memang SDM-nya ya, Teh, kalau sekarang mah. Jadi dia tuh emang aktif sendirian juga, tantrum juga umur 3 tahun. Emang kalau misalkan umur 3 tahun itu, kalau misalkan ada rasa atau tantrum-tantrum kayak gitu, gimana Teh? Emang wajar atau kayak gimana? 3 tahun ya, 3 tahun itu harusnya usia tantrum tuh udah mulai menurun gitu. Kecuali kalau memang anaknya punya bakat punya bakat secara emosi tuh tinggi gitu. Maksudnya kayak anak-anak strong willed, anak-anak yang memang dia nggak bisa dikasih tahu, dia pokoknya pinginnya semuanya tuh atas kemauan dia, atau dia sudah punya pemikirannya sendiri gitu. Nah biasanya anak-anak yang seperti itu tuh yang kadang-kadang tuh ngegas gitu. tapi teknik kan sebenarnya itu balik lagi ke genetik ya. Artinya sebenarnya anak itu cara dia merespon sesuatu itu tergantung bagaimana orang tua gitu. Jadi children sih children do. Kalau misalnya orang tuanya tipikal yang memang ritmenya cepat, terus gampang marah, ya kita nggak boleh berharap anak kita itu kayak sendiko dawuh abdi dalam gitu. Jadi biasanya anak kita akan melihat apa yang kita lakukan gitu. Walaupun misalnya kita nggak pernah marah sama anak kita, tapi kita itu tipikal yang emosional kalau ke orang lain. Terus kemudian kita itu tipikal yang ibaratnya mudah sekali tersentuh gitu kan secara emosi. Ya setidaknya anak itu akan mewarisi apa yang kita lakukan. Makanya banyak banget yang mengatakan bahwa ketika punya anak itu adalah guru. Itu benar loh. Itu benar banget gitu. Artinya kita belajar menjadi versi kita yang terbaik itu sebenarnya lewat anak kita. Masya Allah. Gitu. Masya Allah. Jadi merinding ya dengerin. beratnya jadi orang tua gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang lainnya Teh. Ya. Ini ada dari Bu Endang Wiga Tiningsih.
Mm-mm. Assalamualaikum Teh Ratih, izin Waalaikumsalam bertanya. warahmatullahi wabarakatuh. Mm-mm. Bagaimana cara menasehati anak yang keras kepala dan suka Oke. membantah? Jazakillah khair. Usianya nggak disebutkan ya? Iya, nggak disebutkan Teh. Oke, agak susah nih kalau usianya nggak disebutkan. Mungkin Bu Endah bisa disebutkan usia anaknya. Belum dijawab. Belum ya? Belum ya? Belum Teh. Oke. Oke. Oh, 9 Oh, tahun. 9 tahun. Oke. Nah, ini dia. 9 tahun ini sebenarnya usia di mana mereka itu mau masuk ke fase remaja ya. Kita semua pernah remaja atau ini kan ini masih remaja ini jangan-jangan. kita kita semua pernah remaja, kita dulu semua pernah mengalami yang namanya pergolakan emosi gitu kan. Dan itu memang fitrahnya itu ketika remaja mereka mulai yang punya beberapa nafsu-nafsu gitu ya. Nafsu Iya, betul. emosinya mulai unstable karena hormonal dan lain sebagainya. Mereka mulai pencarian jati diri gitu kan. Nah, akhirnya ibaratnya itu yang tadinya mereka ada dalam satu jalur, tiba-tiba mereka ingin punya jalurnya mereka sendiri, tapi tetap beriringan gitu dengan orang tua. Nah, sebenarnya pada saat mereka berpindah jalur itulah, disitulah mereka bukan membantah, tapi mereka ingin menyampaikan apa yang sebenarnya ada dalam pikiran. Jadi kalau saya melihatnya tuh orang tua harus belajar melihat positif, sisi positif ketika anak kita anggap membantah. Jadi daripada kita nilai anak kita tuh negatif gitu ya, karena kalau membantah itu kan kesannya negatif banget ya Ken, gitu. Jadi kalau bisa kita melihatnya, oh anak saya ini mau mencoba menyampaikan sesuatu yang nggak sesuai sama apa yang saya pikirkan. Kita dengerin aja dulu. Dia mau sampaikan apa gitu. Kenapa dia menolak atau kenapa dia nggak setuju dengan pemikiran kita. Dan itulah dimana kita membuka ruang diskusi. Karena sejujurnya yang banyak membuat masalah, maksudnya yang akhirnya banyak timbul masalah di anak-anak remaja itu adalah karena mereka nggak punya ruang diskusi bersama dengan orang tua. Gitu. Artinya orang tua langsung menutup nih ruang diskusi bersama dengan anak karena menganggap kamu harus mendengarkan apa yang saya bilang, kamu harus ngikutin apa yang saya katakan gitu. Padahal sebenarnya remaja itu perlu ruang untuk mendapatkan kesempatan mengungkapkan apa yang mereka pikirkan. Pada saat mereka mengungkapkan, belum tentu kita mengiyakan. Disitulah diskusi dimulai. Misalnya contohnya, ada anak remaja yang waktu itu datang ke ruang konseling bilang, dia marah-marah, kenapa sih mama tuh gak bolehin aku pacaran gitu. Ini remaja ya, umur 15 tahun. Padahal kan aku udah gede, harusnya aku boleh pacaran dong gitu. Nah, terus akhirnya saya bilang, menurut kamu kenapa mama kamu gak bolehin kamu pacaran? Akhirnya anak ini bilang, iya soalnya itu kan nggak boleh pacaran. Oh ya, menurut kamu kenapa ya itu nggak boleh? Nah, dengan diskusi seperti itu, akhirnya dia punya satu pemahaman. Oh, masuk akal sih, kenapa akhirnya nggak boleh pacaran. Karena kebanyakan orang tua akhirnya memberikan aturan itu tanpa alasan, kan. Nggak memberikan penjabaran lebih lanjut gitu. Cuma bilang, pokoknya nggak boleh pacaran, titik. Nggak ada yang namanya pendekatan. Padahal anak kita itu akan ngikutin sebenarnya apa yang kita bilang kalau kita mendekatinya pakai hati. Gitu. Karena kalau misalnya kita dekat secara hati itu ibaratnya disuruh nyemplung sumur aja mau kan gitu. Ibaratnya tuh kayak gitu gitu. Jadi cobalah untuk belajar melihat anak kita dari kacamata yang positif. Mereka bukan membantah, tapi mereka mencoba menyampaikan apa yang sebenarnya mereka pikirkan. Dan itulah membuka ruang diskusi. Jadi jangan langsung dijudge. Seperti itu sih. Betul, Masya Allah. Berarti harus sebelum memerintah pun itu sebelum melarang harus ada penjabaran kenapa kita tuh harus melarang tersebut gitu ya Teh ya? Iya betul-betul. Jadi jangan cuma memberikan larangan, tapi sebenarnya kita tuh perlu untuk menjelaskan apa yang sebenarnya menjadi alasan kenapa kita nggak memperbolehkan hal tersebut. Iya betul. Kalau misalkan melarang berarti harus ada alasan. Kalau misalkan ada perintah berarti harus ada solusi gitu ya Teh ya? Betul. Jangan biarkan anak itu bermain dengan pikirannya sendiri gitu.
Ntar yang ada oleng itu otak anaknya ya. Oke, Gitu. lanjut lagi ya kita ya Teh ke pertanyaan selanjutnya. Ya, boleh. Oke, mudah-mudahan itu pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah bisa dipahamkan dan sekarang masuk lagi ke pertanyaan selanjutnya ya. Ya. Nah, dari Umi Sutihat. Oke, Assalamualaikum. Maaf izin bertanya, adik dari teman saya kan sudah kelas 4 SD, tapi sulit untuk membaca, padahal awalnya sudah bisa membaca sedikit demi sedikit. Dia jadi sulit membaca, kejar dan akhir mengalami kesulitan belajar, terutama dalam belajar. Gimana caranya ya supaya anak itu mau diajak belajar, kalau dia sulit jika diajak belajar dan sulit mengingat apa yang sudah dipelajari. Jazakallah khair. Oke. Sepertinya memang harus dilakukan pemeriksaan ya, kalau misalnya kelas 4 masih belum bisa membaca atau mengalami penurunan kemampuan gitu ya. Artinya dengan kondisi itu mungkin memang ada gangguan dan itu harus dilakukan pemeriksaan psikologis secara lengkap. Jangan ragu untuk datang ke psikolog anak atau psikolog pendidikan untuk mengecek lebih lanjut. Karena nanti kalau misalnya semakin besar, takutnya malah semakin sulit untuk melakukan penanganan gitu. Artinya kemampuan membaca itu kan kaitannya memang tidak ada kaitannya dengan inteligensi, tapi itu masuk ke dalam kategori lambat belajar. Nah, lambat belajar ini tuh bisa karena faktor dia disleksia atau dia masuk kategori yang memang secara inteligensi rendah gitu. Jadi ada banyak faktor yang perlu dicari tahu. Saya sarankan sih segera memeriksakan diri, bawa anaknya untuk datang ke expert supaya dicek profilnya seperti apa gitu tekniknya. Baik, itu penanganannya beda lagi ya Teh ya kalau misalkan ada problem-problem kayak begitu. Betul. Ahlinya juga ya Teh. Betul. Karena takutnya nanti kalau terlambat penanganannya misalnya dibawanya baru usia remaja gitu ya, itu akan makin sulit kan? Iya benar sih. Bagaikan kalau misalkan pepatah mah menulis di atas air kayak begitu ya Teh ya. Susah gitu. Kecuali di atas airnya ada meja gitu ya. Gitu ya. Bakal bisa kalau kayak gitu mah Teh. Oke. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Ya, dari boleh. Umi Jamilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Rati, salam kenal, saya Jamilah dari Mampang, Jakarta Selatan. Mau bertanya, anak saya umur 11 tahun, saya selalu mengingatkan waktu sholat, ngaji, belajar, dan lain-lain. Tapi anak saya bilang, Mama bawel sih. Padahal saya kan agar anak saya bisa membagi waktu dengan benar. Jadi saya harus bagaimana ya? Oke. Nah, jadi 11 tahun ya, 11 tahun itu harusnya udah tinggal memetik buah-buah kemandirian yang ditanamkan sejak kecil. Tapi tampaknya anak ini belum membentuk yang namanya kemandirian secara konsisten. Mungkin yang belum di-unmute bisa di-unmute, bisa di-mute dulu. Bentar. Boleh di-mute kan? Suaranya soalnya nggak kedengeran. Udah ya. Nah, jadi sebenarnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Kalau misalnya kemandirian dia belum terbentuk, kemungkinan besar kerja keras orang tua harus membangun kemandiriannya lagi gitu. Nah, kemandirian ini salah satunya dibentuk dengan cara memberikan dia kesempatan melakukan sendiri. Nah, mungkin tadi kan sebenarnya anaknya udah kasih clue ya, Mama tuh cerewet banget sih gitu. Coba aja kasih anaknya kepercayaan untuk melakukan sesuatu tanpa disuruh-suruh. Jadi berubah, kalau yang minggu lalu ikut ya, kita sempat bahas menjadi asking parents daripada telling parents gitu. Nah, asking parents itu artinya bertanya, sekarang udah waktunya sholat nih, ngapain ya seharusnya gitu. Udah jam 12 nih, seharusnya kita ngapain ya jam 12 gitu. Jadi asking parents seperti itu. Jadi bukan yang dikit-dikit, Kak makan, Kak sholat, Kak mandi, Kak belajar. Itu telling parents kalau itu.
akhirnya anak menganggap kita kayak radio gitu kan, radio rusak gitu, nggak bisa berhenti kayak penyiar yang gulirin lagu terus seperti itu. Nah itu yang akhirnya membuat anak jadi bosen ngedengernya. Jadi sebenarnya orang tua perlu memberikan batasan kapan kita perlu memberitahu, kapan sebenarnya anak itu, oh kita percaya kok anak kita sebenarnya mampu untuk melakukan sesuatu. Tapi kalau ternyata setelah dievaluasi ini ya selama seminggu kok sholatnya bolong-bolong, terus kemudian kok waktunya mepet-mepet ke waktu sholat selanjutnya gitu. Nah itu kita bisa evaluasi. Kayaknya kamu kesulitan ya buat sholat tepat waktu. Kira-kira apa nih yang buat kamu kesulitan? Atau apa yang bisa mama bantu untuk membuat kamu sholat tepat waktu? Atau sebenarnya kamu pengen nggak sholat tepat waktu? Gitu. Jadi diskusi, bukan tadi ya, bukan akhirnya kita menilai anak, kok kamu sholatnya di ujung-ujung waktu sih? Kamu nih main game mulu sih nggak sholat-sholat. Nah kalau udah seperti itu tuh udah pasti tuh anaknya nggak mau dengerin omongan kita gitu tekniknya. Baik, itu jawabannya dari terapi untuk Umi Jamila. Semoga bisa membantu jawabannya. Kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Itu ada dari Umi Isna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saya mempunyai anak yang sudah berusia 20 tahun dan 13 tahun. Mereka semasa kecil di bawah pengasuhan neneknya karena saya single parents yang harus memenuhi kebutuhan mereka. Dan sebenarnya saya tidak pernah setuju dengan gaya pengasuhan orang tua saya sendiri yang kadang selalu bilang nanti juga enggak, kalau besar nanti juga ngerti misalnya. Imbasnya setelah mereka remaja dan dewasa ini yang akhirnya saya tuai mengingatkan yang wajib dilakukan susah sekali. Bersikap empatik dengan orang sekitarnya juga susah. Saya selalu mencontohkan, mengingatkan, tetapi sangat sulit sehingga kesabaran benar-benar diuji. Bagaimana ya Mbak cara menghadapi dan berkomunikasi dengan anak-anak ini? Oke, Karena pola ini pola asuhnya sebenarnya dari beberapa orang ya gitu. Artinya dari kakek ya, neneknya juga ada kan gitu. Nah ini sebenarnya yang perlu didiskusikan bukan cuma dengan anak, tapi juga dengan kakek neneknya gitu. Bahwa pola seperti apa yang mau dijalankan. Apalagi ibunya single parents ya. Dengan single parents berarti kan sebenarnya ibu ini sangat membutuhkan peran dari kakek nenek. Di satu sisi untuk misalnya ketika ibunya bekerja berarti kakek nenek menjadi perpanjangan. Jadi mau nggak mau harus bicara dengan kakek nenek dan menetapkan satu aturan yang firm. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya rajin-rajin membangun tadi special time bersama dengan anak. Jadi walaupun kita single parents, kita jadi ibu, jadi bapak juga, jangan lupa bahwa anak kita itu tetap membutuhkan kita dalam membangun apa ya kedekatan secara emosional gitu. Misalnya pulang kerja atau sebelum kerja 15 menit lah sering bareng sama anak. Sekedar mau tanya perasaan mereka gimana, terus ngobrol dengan hal-hal yang sebenarnya mungkin nggak terlalu signifikan, jangan yang berat-berat gitu. Sehingga mereka merasa bahwa, oh walaupun mereka saat ini hanya punya satu orang tua, artinya hanya ibunya aja, itu, tapi mereka tetap punya tempat untuk tadi berkeluh kesah, bahkan mungkin bisa lebih hangat daripada anak-anak yang orang tuanya ada dua gitu kan. Jadi menurut saya tugasnya ibu siapa tadi aku lupa ini. Ibu Isna. Ibu Isna. Menurut saya yang harus dilakukan oleh Ibu Isna adalah berbicara kepada orang tua yang kemudian menjadi perpanjangan tangan kita untuk pengasuhan ke anak, kemudian berdiskusi dengan anak, dan apalagi kalau anaknya juga udah besar-besar ya gitu kan, itu juga sebenarnya harusnya sudah bisa diajak berdiskusi dan mencapai tujuan gitu sih. Jadi selain kita memikirkan harus ngapain, berarti kita juga harus berdiskusi juga kepada anak ya Teh. Ya betul banget. Kalau Anak itu jangan dianggap karena mereka masih kecil terus kita nggak mengikut sertakan mereka dalam diskusi ya. Itu justru ketika mereka diberikan kesempatan berdiskusi dan
apa ya, berbicara dengan kita, mereka pasti akan lebih Bayar nih, respect Bahar. gitu. Iya, Cara raya yang nanya. Teh. Ya. Kalau seingat nih kan Teh ya, waktu itu pernah jadi ada tahap-tahapannya. Jadi umur 12 sampai 17 itu Oh iya. ya 12 sampai 17 itu si anak itu membiasakan diri seperti apa yang sebelum-sebelumnya. Jadi sekitar 7 sampai 11 tahun itu dia belajar membiasakan diri sehingga pas umur di atasnya itu dia udah terbiasa. Iya. Makanya itu sebenarnya agak relate dengan kalau misalnya para orang tua mau kirim anaknya ke pesantren di usia 12 gitu ya. Nah itu sebenarnya kita tuh harusnya nggak boleh mengirim anak ke pesantren kalau kondisi anak kita belum stabil secara emosi. Justru yang dikirim ke pesantren tuh harusnya anak-anak yang emang udah terbentuk, yang kemandiriannya udah bagus, yang dia juga udah mampu membawa dirinya secara baik gitu kan. Bukan anak-anak yang ibaratnya pesantren itu dijadikan tempat cuci baju gitu kan, biar bersih anaknya, jangan seperti itu. Karena nantinya mereka akan kesulitan. Makanya banyak kasus-kasus yang anak pergi ke pesantren tahu-tahu kabur. Itu banyak banget tuh kasus yang masuk ke ruang konseling. Kenapa? Mereka nggak betah. Tiba-tiba peraturan di pesantren beda banget sama peraturan di rumah gitu kan. Itu jadinya kesannya kayak dia dibuang gitu ke sana. Padahal sebenarnya kita pinginnya pesantren ini kan tempat belajar ya. Tempat belajar untuk menjadi lebih baik, menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi anak yang akhlaknya lebih baik, yang seperti itu. Tapi dia sudah punya bekal dari rumah. Jadi benar kata Niken tadi bahwa 7 sampai sekitar 11 atau 12 tahun itu justru penggemblengannya di rumah gitu. Karena jangan sampai anak-anak kita itu nggak deket sama orang tuanya gitu. Karena merasa tadi kan misalnya kayak orang tua lalai di 7 sampai 12 tahun, terus kemudian 12 tahun ditaruhlah di pesantren. Akhirnya anak merasa orang tua saya berperan apa untuk hidup saya. Iya, betul. Jadi masa-masa pembentukannya itu di Iya, rumah baru banget gitu kan? ya. Iya, betul. Masya Allah. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya ya Teh ya. Ya. Ini ada dari Teh Amara. Assalamualaikum Teh Rati. Saya memiliki murid usia 3 tahun mau 4 tahun, belum bisa bicara, tidak makan nasi, tidak pernah menangis, malah tertawa karena dia tidak bisa bicara. Dia punya kebiasaan saat setelah pup dia memegang pakai tangannya tuh Teh. Jadi ketahuannya pas dia sudah pegang kotorannya. Jadi mengantisipasi agar tidak menjadi kebiasaan gimana ya Teh? Ini anaknya diagnosanya apa ya? Kayaknya kalau kayak sepertinya ada masalah perkembangan. Kalau misalnya seperti itu, berarti dicoba lihat aja di jam-jam yang biasanya dia pup jam berapa. Atau dibuat secara konsisten, siswa ya, ini berarti siswanya ya. Siswanya itu kalau mau dibuat konsisten setiap jam berapa dia dibawa ke toilet langsung gitu. Jadi memang pembiasaan pup, pipis, pup, BAK, BAB itu sebenarnya kalaupun anaknya belum mau, kita biasakan aja untuk kita bawa ke toilet, seperti toilet training ya gitu. Nanti kita biasakan misalnya kalau pup jam 7 pagi, terus nanti kalau BAK mungkin per 1 jam, per 2 jam dibawa ke toilet. Pipis nggak pipis bawa aja ke toilet gitu. Nah ini memang pembiasaannya akan lebih lama untuk anak-anak special need karena apalagi dia belum bisa berkomunikasi secara verbal. Jadi dia tidak bisa memberikan sinyal kapan dia mau mengeluarkan atau mau buang hajat tadi. Tapi yang paling terpenting kalau misalnya memang mau membantu di pihak sekolah, bisa tuh membiasakan untuk di setiap jam sekian nih kayaknya memang dia akan pup, langsung aja bawa ke toilet gitu. Jadi mungkin akan makan waktu setengah jam gitu di dalam toilet untuk akhirnya dia membuang si pupnya tadi. Seperti itu sih. Nah, kalau misalnya kita hanya kasih tahu, nggak boleh ya, nggak boleh dipegang. Dia nggak paham pasti, karena dia sendiri belum bisa untuk berkomunikasi secara lancar ya. Dimana usia 3 tahun menjelang 4 tahun itu harusnya ngomongnya udah banyak,
udah bisa bercerita, sudah bisa memberikan isyarat kalau mereka ingin sesuatu atau mau sesuatu. Tapi itu juga perlu komunikasi juga ya Teh sama orang tuanya Oh, bahwa wajib, gimana wajib. kebiasaan di sekolah di rumahnya kayak gimana kali ya. Kayak begitu. Kalau di rumah itu Wajib. biasanya ada jam tertentunya atau Ya, tidak seperti itu. Jadi nanti bisa disamakan kebiasaannya betul. sama di sekolah. Ya, betul kan, betul banget. Artinya perlu ada wawancara dengan orang tua juga ya tentang kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di rumah seperti apa. Gitu. Iya, Masya Allah. Itu jawabannya Teh Amara. Kita ke pertanyaan berikutnya. Ini ada dari Bu Zulfati Muklis. Assalamualaikum Teh. Saya punya 2 anak remaja yang alhamdulillah di pesantren. Saya ingin memberitahukan kepada anak saya tersebut tentang ayahnya yang sudah menikah lagi. Tapi saya takut akan membuat mereka tidak fokus dalam belajarnya. Mohon solusinya Teh Ratih. Jazakillah khair. Baik. Oke. Jadi sebenarnya gini, ketika ikatan yang paling kuat di dunia ini itu adalah ikatan keluarga. Artinya tidak akan terputus karena memang ada aliran darah yang mengalir di anak-anak kita gitu kan ya. Jadi apapun sebenarnya kondisinya kita yang paling tahu anak kita seperti apa. Tapi mungkin sebelum ibu coba buat menyampaikan ke anak-anak tentang kondisi ayahnya, mungkin yang perlu diperhatikan adalah kondisi ibu dulu. Artinya secara emosional ibu sudah cukup stabil atau belum. Artinya ibu sudah cukup bisa netral atau belum ketika menyampaikan hal tersebut. Jadi penerimaan anak itu tergantung dari juga bagaimana kita menyampaikan itu. Kalau kita menyampaikan itu sebagai sebuah berita biasa yang mungkin ya just for your information gitu. Jadi hanya oke, kalau sudah netral ya tadi ibunya kayaknya ngechat ya, sudah netral. Nah, kalau sudah netral alhamdulillah berarti sebenarnya ibu bisa menyampaikan itu dalam situasi yang lebih ringan. Tapi memang diupayakan ngobrolnya kan anaknya di pesantren ya, jangan pada saat anaknya di pesantren. Jadi pada saat face to face, tatap muka dan ajak ayahnya juga gitu. Jadi memang ini menjadi tanggung jawab ayahnya juga untuk menjelaskan, bukan hanya tanggung jawab ibu. Karena oh iya, ini berarti menikah laginya ibu masih dalam pernikahan ya. Berarti artinya masih dalam pernikahan bersama, berarti ayahnya menikah lagi gitu kan, poligami berarti kan. Nah itu juga harus dijelaskan kepada anak. Artinya kalau misalnya penjelasannya baik, insya Allah penerimaannya akan baik. Apakah anak akan terluka? Ya mungkin dia akan kecewa, mungkin dia akan biasa aja, mungkin. Jadi memang kita nggak bisa menebak-nebak. Tapi yang paling terpenting adalah cara kita menyampaikannya itu sudah harus netral. Tidak harus sekedar hanya menyampaikan berita. Oh, kalau ayahnya ingin menyembunyikan dari anak, ya itu perlu ditanya juga kenapa ayahnya ingin menyembunyikan. Terus kemudian harus satu suara dulu sama ayahnya, gitu. Harus satu suara dulu, baru disampaikan ke anak. Jadi jangan sampai nanti malah ini menjadi konflik berkepanjangan. Gitu. Jangan sampai kalau misalnya ayahnya nggak mau menyampaikan, itu harus tahu tujuannya apa dan memang sebaiknya anak-anak itu diberitahu ya, gitu. Karena mereka berhak tahu kok tentang kondisi orang tua seperti apa. Jadi kayaknya antara Ibu Zulfati ya, Ibu Zulfati tadi harus diskusi dulu sama suami bagaimana ini gimana, mau menyembunyikannya sampai kapan, dan benefitnya apa nih buat anak-anak kalau ini disembunyikan gitu. Apakah nanti kalau mereka malah tahunya dari orang lain, mereka akan semakin sakit hati dan lain sebagainya. Ini sama seperti kita memberikan informasi bahwa misalnya kita dan pasangan kita bercerai gitu. Itu anak itu harus tahu kondisi yang sebenarnya seperti apa. Supaya mereka terbiasa mengelola kenyataan. Gitu. Bisa menerima kenyataan gitu ya Teh ya. Betul. Karena kan kita nggak bisa ya 24 jam melindungi perasaan anak kita. Iya. Tapi kita harus selalu percaya Allah itu selalu jaga hatinya anak kita gitu.
Kalau saya sih percayanya gitu aja sih. Insya Allah. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya aja Teh ya. Ya. Dari Teh Dianti. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, saya punya anak umur 1,8 tahun. Ketika saya mengajarkan agar bisa berbagi, tapi dia malah marah-marah. Misal saya kasih teman satunya, anak saya malah hasil punya dia dibuang sambil ngambek. Itu gimana ya Teh caranya tidak selalu begitu? Berbagi mah nggak perlu diajarin, Bu. Berbagi mah nggak perlu dikasih tahu. Ini kamu harus berbagi ya, itu nggak perlu. Kita cuma perlu contohin aja. Terus kemudian I love you tuh Indah dari berbagi mah nggak perlu dikasih tahu. Misalnya, kamu tuh jadi anak harus mau berbagi ya sama teman, nggak usah. Nanti mereka akan tumbuh sendiri tuh lewat empatinya. Dan 1 tahun 8 bulan itu memang belum bisa berbagi karena buat diri mereka aja mereka belum paham kadang-kadang apa yang mereka mau gitu. Apalagi nanti puncaknya biasanya di usia 5 tahun, semua aku, untuk aku, pokoknya aku. Dan kita nggak boleh memaksakan anak untuk misalnya gini, pinjemin dong mainan kamu, kok kamu pelit banget sih temennya pinjem gak dikasih. Itu nggak boleh. Karena itu sama saja mengajarkan kepada anak dia tidak menghargai apa yang dia punya, dan dia tidak boleh menolak kalau dia nggak mau. Padahal kita harus mengajarkan kepada anak justru dia boleh bilang enggak kalau dia nggak mau melakukan. Atau kalau dia nggak mau meminjamkan. Disitulah kunci di mana anak kita nggak bisa dibully. Jadi kalau kita terlalu memberikan itu ya, berbuat baik itu kan bagus ya. Tapi dia harus tahu boundaries-nya. Bahwa berbuat baik itu bukan berarti mengiyakan semua keinginan orang lain. Bukan berarti memperbolehkan semua miliknya dipakai atau diambil sama orang lain gitu. Karena itu cikal bakal bullying akan terjadi. Jadi kita perlu menghargai, oh kamu belum mau pinjemin ya, oke. Nanti kalau kamu sudah mau pinjemin, kamu boleh kok pinjemin ke teman kamu. Tapi kalau kamu masih mau pakai, ya nggak apa-apa, kamu pakai aja dulu gitu. Biarkan mereka yang akhirnya dealing. Apakah kemudian anak atau temennya itu nanti kecewa gimana? Ya nggak apa-apa, itu juga pelajaran buat temennya bahwa nggak semua yang dia inginkan bisa terpenuhi gitu. Begitu juga nanti kalau anak kita tiba-tiba tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Oh, teman kamu lagi mau pakai mainannya, jadi kamu harus sabar. Nanti kita lihat ya teman kamu mau pinjemin atau enggak gitu. Jadi kita nggak perlu memberikan wejangan kepada anak kita bahwa dia harus berbagi, itu nggak perlu. Nanti itu akan muncul dengan sendirinya keinginan untuk menolong orang lain, keinginan untuk mau berbaik hati dan selalu misalnya memberikan cinta gitu ya kan. Kalau misalnya kita bersedekah itu kan lewat contoh ya. Kalau kita mencontohkan boleh, tapi kita nggak boleh menyuruh. Kita nggak boleh menyuruh anak kita karena itu harusnya datang dari pemikirannya sendiri dan muncul dari keinginannya sendiri. Itu yang baru bagus. Karena itu akan menetap. Gitu, baik. Berarti kalau misalkan ada anak murid nih Teh, anak murid tuh ngadu ke gurunya, Bu aku pengen minjem mainan itu, tapi sama orang itu tidak boleh misalkan. Ya. Berarti Nah, kalau itu adalah alat permainan yang sifatnya fasilitas umum, berarti harus dibuat aturan bergantian. Oh gitu. Karena fasilitas umum, ini kalau yang misalnya kan dia itu mainannya dia, tapi terus kemudian dia nggak mau kasih pinjem, nah yang mau pinjem ini ngadu nih sama gurunya, Bu aku nggak boleh pinjem mainannya, ya kita nggak boleh serta-merta bilang ke yang punya bahwa pinjemin dong teman kamu, nggak boleh. Kita harus bilang ke yang mau pinjem bahwa oh ya mungkin dia belum mau pinjemin sekarang, kita tunggu aja. Atau kamu bilang nanti kalau aku boleh pinjem, aku pinjem ya. Atau kalau kamu udah selesai main, aku pinjem ya gitu. Jadi memang jatuhnya itu tuh haknya si yang punya mainan gitu. Tapi beda lagi kalau misalkan sifatnya umum ya Teh? Ya kalau sifatnya umum memang harus ada aturan bergantian. Misalnya itu fasilitas umum, ya udah per 20 menit ya. Dia belum 20 menit, nanti tunggu 20 menit ya, baru gantian gitu. Seperti itu. Baik, Masya Allah. Oke, jawabannya terapi. Kita kembali lagi
Selanjutnya Mm-mm. ada namanya Teh Astri. Ini Mm-mm. Assalamualaikum Teh Tati. Anak saya Waalaikumsalam. Alhamdulillah perkembangan bicaranya sudah berkembang dengan baik, di mana Mm-mm. dengan yang saya buat, yang memang sebenarnya sudah saya tanamkan alasannya kenapa saya Mm-mm. melakukan itu. Dan ingin Muhammad, Ken, suaranya nggak gitu jelas, Ken. oh, Siapa yang nanya? Coba aku cek di chat. dari Teh Astri Sugiyarti ini. Oke. Kurang jelas Teh. Oke, anak saya berumur 2 tahun. Alhamdulillah. Alhamdulillah perkembangan bicara sudah berkembang dengan baik, di mana kadang dia protes dengan larangan yang saya buat. Yang memang sebelumnya sudah saya pahamkan alasannya kenapa saya melarang itu. Oke, dan kadang kalau nangis dan marah-marah suka memukul. Oke, 2 tahun ya, 2 tahun itu masih usia tantrum. Jadi sabar-sabarin. Manajemen tantrumnya aja dijalankan. Manajemen tantrum itu ada yang namanya 3T. Jadi yang pertama itu adalah terima. Terima dulu perasaannya anak, bahwa dia punya perasaan yang besar, perasaan yang nggak nyaman, perasaan marah, dengan cara bilang tadi. Mungkin Teh Astri tadi di awal belum join. Yang pertama, kita terima dulu perasaannya dengan mengatakan, oh iya, kamu pasti lagi kesel banget ya. Atau mama ngelihatnya kamu tuh lagi marah banget gitu. Gak apa-apa kok kalau kamu mau nangis dulu gitu. Atau gak apa-apa nih kalau mau kesel dulu sama bantal, yuk kita coba, mungkin kita pegang bantalnya lebih keras supaya keselnya hilang, misalnya kayak gitu. Terus yang kedua adalah kita coba tunda dulu nasehatin. Jadi kalau misalnya ada unek-unek di dalam hati kita sebagai orang tua, kita jangan bilang, makanya kan mama udah bilang tadi kamu gak boleh gini. Itu tunda dulu. Tahan dulu ya ibu-ibu gitu. Tahan dulu ibu-ibu soleha. Jadi ibaratnya anaknya biarkan menyelesaikan perasaan negatifnya dulu. Kita diam aja. Dan yang ketiga adalah temani. Kamu mau mama ada di sini atau kamu mau mama ada di luar kamar? Aku maunya mama ada di sini. Ya udah, kalau kamu mau dipeluk kamu bilang ya, seperti itu. Jadi kita temenin anak kita pas lagi nangis, jangan ditaruh di kamar terus pintunya ditutup, itu nggak boleh gitu. Jadi nangisnya harus ada di dekat dengan orang tua. Terus kita coba tenangin dulu biar jangan minta dia berhenti menangis, karena mungkin dia lagi mengekspresikan apa yang sebenarnya bikin mereka kesal ya gitu. Jadi disitulah sebenarnya orang tua harus belajar untuk menahan diri juga. Karena kan kalau saya tuh suka mengibaratkan kalau anak lagi tantrum, saya suka bilang, oh singanya lagi bangun ya di dalam badan kamu. Oh yang tadinya tidur, terus sekarang lagi bangun. Mungkin singanya mau keluar, kita coba minta dia keluar ya. Tapi kita coba minta dia keluarnya pelan-pelan. Mungkin lewat pintu atau lewat jendela, jangan dijebol dindingnya gitu. Jadi dibuat itu sebagai sebuah cerita gitu. Nanti anak ini akan tahu bahwa kalau dia lagi marah, mama aku lagi marah, kayaknya singanya lagi pengen keluar. Oke, jadi apa yang mau kamu lakukan? Oke, aku tarik nafas dulu deh. Yuk kita tarik nafas bareng-bareng gitu. Nah, itu kalau anak sudah terbiasa dapat informasi seperti tadi, ketika dia mengalaminya, dia akan coba mengaplikasikan. Nah, disitulah orang tua juga harus tenang. Jadi kalau orang tua singanya juga mau keluar nih dari dalam tubuhnya, coba nih ditunjukin ke anak, jangan langsung teriak gitu. Misalnya kita bilang, kayaknya mama masih kesel deh, sebentar ya mama coba minum dulu. Atau tunggu ya mama ilangin kesel dulu baru kita ngobrol lagi. Itu nggak apa-apa banget. Daripada kita ngomel-ngomel, daripada kita teriak-teriak depan anak. Iya betul. Ada solusinya juga, Masya Allah. Iya. Baik, pertanyaan selanjutnya Teh ya. Di pertanyaan, bentar Teh. Oh, ada pertanyaan dari Teh Bulaili Kurniasari. Assalamualaikum Teh. Saya seorang single parents, mempunyai 2 orang anak laki-laki, ayahnya meninggal belum lama. Yang besar sudah kelas 10,
Dengan kondisi ekonomi sekarang ini, bagaimana caranya mengubah gaya hidup anak? Saya sudah mencoba menasehati, tetapi sampai saat ini belum berhasil. Ketika anak meminta sesuatu, saya tidak tega untuk tidak memenuhi. Bagaimana menyadarkan anak tentang kondisi ekonomi saat ini yang sudah berbeda dengan saat ada ayahnya? Oke, tadi ada clue-nya tuh, saya tidak tega untuk tidak memenuhi. Jadi sebenarnya bukan menyadarkan anak yang paling pertama, Orang tapi ibu itu menyadarkan diri sendiri dulu bahwa kondisinya sudah berbeda gitu. Kita nggak bisa menuntut anak kita paham kalau kita sendiri tidak bisa memberikan pemahaman ke diri kita gitu. Jadi kita ngobrol dulu sama diri kita bahwa oh ini realitanya, ini nggak mungkin kalau misalnya kehidupannya atau cara pemenuhannya sama kayak waktu dulu masih ada ayahnya, misalnya seperti itu. Nah, kita pahamin dulu, kita resapin dulu. Jangan-jangan kita sendiri belum paham. Nah, baru dari situ dicoba tuh bikin family meetings. Ngobrol sama anak tentang perbedaan kondisi. Kalau tadi anaknya umur berapa ya, Ken? kelas 10. Kelas Oke, 10 berarti udah besar ya. Kelas 10 itu kelas 1 SMA. Ya, artinya sebenarnya anaknya sudah sangat bisa diajak berdiskusi. Nah, diajak aja ngobrol bersama dan diberitahu kondisi dulu seperti apa, kondisi sekarang gimana, dan itu harus benar-benar konkret gitu. Jadi jangan bilang bahwa ya kita sekarang itu nggak mungkin kayak dulu lagi. Itu kayak dulu laginya itu yang mana? Nah, itu yang harus dikonkretkan. Misalnya kalau dulu kita biasa beli makanan dengan harga, misalnya contohnya ini contoh gitu ya. Kalau dulu kita bisa beli makanan dengan harga 100.000 sekali makan, mungkin sekarang kita harus makannya 50.000 sekali makan, misalnya kayak gitu. Jadi buatlah anak benar-benar dihadapkan pada fakta. Apalagi itu udah kelas 10 dan kalau nggak salah dua-duanya laki-laki ya. Gitu. Artinya kan sebenarnya nantinya mereka juga akan belajar menjadi kepala keluarga. Bahwa live event itu mungkin saja tidak menyenangkan. Karena di dalam hidup kita ini cuma ada dua macam bentuk kejadian. Kejadian menyenangkan dan tidak menyenangkan. Tapi apakah ketika kita dapat kejadian tidak menyenangkan, terus kita nggak mau menerima, ya nggak kayak gitu. Jadi ajaklah anak untuk benar-benar mengalami situasinya. Tapi sebelum mengajak anak, kita dulu yang bertanya ke diri kita. Sebenarnya kita udah mengalami belum sih, udah memaknai belum sih kejadian ini secara nyata gitu. Jangan-jangan kita sendiri sebenarnya belum mengalami karena masih ada perasaan nggak tega kalau nggak memenuhi. Karena nggak tega itu datangnya dari mana? Dari pikiran yang tidak realistis. Jadi kalau kita bilang nggak tega, tapi itu sebenarnya kita nggak mampu, itu berarti nggak realistis. Bukan nggak tega. Karena nggak tega itu sebenarnya bukan bagian dari empati, tapi kita belum menerima kenyataan. Jadi berdamai dulu ibu dengan kondisi ini, baru kemudian ibu menyampaikan ke anak-anak. Itu sih saranku. Berarti berawal dari diri kita sendiri baru ke anak. Betul, betul banget. Oke. Itu jawaban dari terapi untuk Bu Laili. Oke, kita masuk lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Bu Wiwit Prihatini. Assalamualaikum. Bagaimana mengatasi anak supaya tidak main HP terus? Anak umur 9 tahun laki-laki. Oke. Ibu kalau main HP itu ada dua cara sebenarnya. Yang pertama cara ekstrim, kita grounded handphonenya, kita bikin detox gawai gitu ya. Artinya kita benar-benar tidak memberikan kesempatan kepada anak untuk main handphone dan powernya kita ambil karena masih 9 tahun. Tapi kalau dirasa itu sulit karena anaknya akan tantrum lah dan lain sebagainya, kita coba buat atau kita revisi aturannya gitu. Jadi misalnya dengan cara kita buat pengaturan atau jam-jam di mana dia boleh untuk main handphone untuk entertain, main game atau sosial media dan lain sebagainya. Tapi tidak, kalau untuk sekolah kan sekarang juga kadang-kadang pakai handphone ya atau pakai komputer gitu kan ada screen time-nya. Nah itu di luar itu.
Jadi misalnya pembiasaannya kalau mengacu pada materi yang 2 minggu lalu, di usia 9 tahun itu untuk entertain sebenarnya dia harusnya sih maksimal 2 jam. Tapi kalau ternyata dia membutuhkan lebih dari 2 jam, itu nggak boleh langsung non-stop. Misalnya dia butuhnya 4 jam, karena dia mau main game. Oke, kita coba bagi ya, 1 jam istirahat, nanti 1 jam lagi istirahat dulu, 1 jam lagi istirahat. Jadi ada jeda-jedanya. 9 tahun itu harusnya belum terlalu sulit untuk kita akhirnya membuat kebiasaan baru karena dia belum masuk usia remaja banget gitu. Jadi lebih baik coba dari sekarang. Kalau ibu memang energinya banyak, ibu boleh coba yang detox teknologi, di grounded aja handphonenya dulu selama 3 minggu. Jadi benar-benar nggak dikasih akses sama sekali untuk screen time gitu. Tapi ya tadi, mungkin anaknya akan tantrum, mungkin anaknya akan teriak-teriak, bisa gitu. Karena kan dia kehilangan sesuatu. Tapi kalau misalnya kita membuat kegiatan pengganti untuk dia lebih asik juga dengan kegiatan pengganti ini, mungkin akhirnya anaknya jadi nggak terlalu bermasalah ketika handphone-nya di grounded. Tapi gini, ketika kita misalnya mau menggrounded atau mau mengambil handphone, jangan dalam situasi yang mencekam. Misalnya kayak, ini mama ambil ya handphone ya, karena kamu gak bisa ngatur. Jangan seperti itu. Kita mau masuk dari, mama tuh ngelihatnya ya, kayaknya kamu perlu bantuan deh. Gitu. Jadi kayaknya kita tuh memberikan kondisi di mana dia itu tuh sebenarnya butuh bantuan loh. Nanti kan dia akan nanya, bantuan apa mah? Iya, soalnya mama lihat tuh kamu tuh kayaknya kesulitan banget ya lepas dari handphone. Mama tuh khawatir deh kamu itu nanti kecanduan tapi kamu nggak sadar gitu. Jadi gimana kalau misalnya kita coba buat menghilangkan kecanduan itu dengan cara yang mama tahu nih dari tante psikolog misalnya gitu, atau dari mama baca buku di mana. Nanti kita lihat hasilnya gimana selama 3 minggu. Terus misalnya dia nanya, emangnya kenapa kalau aku kecanduan? Misalnya dia nanya seperti itu. Kita kasih tahu aja bahwa kecanduan terhadap gadget itu efeknya jauh lebih parah daripada kecanduan terhadap drugs ataupun pornografi. Gitu. Jadi sebenarnya sama-sama merusak otak gitu. Ya kalau drugs itu biasanya mengakibatkannya kematian gitu kan. Tapi kalau kecanduan terhadap gadget itu justru stay-nya di otak dan itu akan mempengaruhi fungsi-fungsi secara kehidupan gitu. Nah, itu yang perlu disampaikan kepada anak kita. Jadi bukan berarti kita menghukum dia akhirnya handphone di grounded. Justru kita datang sebagai orang yang ingin membantu dia lepas dari lingkaran setan ini. Sebisa mungkin Ibu Wiwit tuh membuat skenario pembicaraan ya, gitu. Iya, mudah-mudahan berhasil Ibu. Ya Allah, semangat Bu. Kalau nggak salah tuh ada satu aplikasi untuk mengatur HP, misalkan ada anak Bu Wiwit itu punya HP sendiri nih. Ada orang tua murid itu dia menerapkan ke anaknya kalau misalkan satu hari itu boleh main HP itu cuma 2 jam doang. Dan di situ otomatis HP-nya itu terkunci. Cuman qadarullah saya nggak tahu nama aplikasinya itu apa, alias lupa lagi itu aplikasinya apa. Cuman itu udah terkontrol. Ya itu ada kalau nggak salah kalau di produk tertentu itu memang udah di dalam handphonenya. Oh gitu. Iya, tapi hanya produk itu. Saya nggak tahu kalau Android ya. Itu produknya iOS itu biasanya memang kita bisa kontrol. Handphonenya tiba-tiba mati gitu. Dia HP-nya kalau misalnya Android itu anaknya. Cuman dikontrol tuh. Jadi anak laki yang TK itu karena dia udah dikasih HP sehari itu 2 jam. Dan yang udah SD kelas 2 itu dia dikasih sehari itu 4 jam karena kan emang sekolahnya daring. Jadi selama 1 hari itu dikasih waktu 4 jam. Ketika dia di iOS itu apa tuh aplikasinya? Yang di Kata Umi Indah tadi ya, di iOS itu ini udah langsung di sistem. Jadi ada aku lupa nama. Pokoknya nyarinya di setting. Jadi emang kita koneksi ke Apple ID-nya anak. Terus kita mengontrol, bahkan kita bisa mengontrol aplikasi mana yang bisa dia buka, yang mana yang dia nggak bisa buka di jam-jam tertentu. Gitu. Jadi misalnya di jam sekolah dia nggak bisa buka YouTube, dia nggak bisa buka gamenya yang kayak gitu. Dia cuma bisa buka WhatsApp atau dia cuma bisa buka aplikasi sekolah misalnya seperti itu.
Harus dikulik di Semakin settingnya sih. benar. Semakin tinggi apa ya? Benar. Semakin tinggi aplikasinya atau semakin tinggi modernnya, semakin ada juga solusinya ya Teh Ratih. Ya, betul. Next, masih ada pertanyaan nggak, Ken? Kan kamu ke-mute. Masih ada. Punten di mute, tadi ada Iya. yang lewat. Dia takut keganggu. Sama ini juga aku lagi di luar, takut keganggu sama suara. Ini ada lagi pertanyaan dari FNP. Entah siapa ini namanya. Ya. Assalamualaikum Teh. Bagaimana mengajarkan anak usia 10 tahun agar rajin sholat? Susah sekali untuk sholat. Kalau diingatkan sholat, kalau gak ada yang ngingetin yang gak sholat, terus sholat pun tidak hafal doa-doanya. Saya sebagai orang tua sudah diajarkan tentang doa-doa, tapi tetap saja sholatnya masih asal-asalan. Bagaimana ya Teh? Mohon sarannya. Sholat itu kan sebenarnya setiap orang tuh punya pengalaman tersendiri ya. Mungkin kalau misalnya kita boleh flashback ke masa kecil kita gitu ya. Dulu kita ingat nggak sih umur berapa sih kita tuh mulai benar-benar sholat tanpa disuruh gitu. Mulai benar-benar sholat tidak diingatkan gitu. Mungkin kalau saya nggak tahu kalau teman-temannya, kalau saya tuh kayaknya inget banget saya tuh mulai sholat, bener-bener sholat tanpa disuruh tuh usia SMP pada saat itu. Gitu. Karena kalau sebelumnya tuh pasti orang tua ikut serta lah mengingatkan. Gitu. Rasanya sebenarnya kalau untuk membangun kebiasaan sholat itu, kalau sependek yang saya pahami, kita harus membiasakan memang dari kecil. Membiasakan itu artinya prosesnya mengenalkan, gitu ya. Mungkin di usia ketika anak udah bisa berjalan, udah bisa ruku, berdiri tegak, udah bisa sujud ya kita pembiasaan aja. Misalnya kalau kita sholat, kita ajak dia sholat gitu kan di samping kita. Dia masih lari-lari ya udah nggak apa-apa, nggak usah ditegur dulu karena kan biasa umur 1 tahun 2 tahun itu juga belum paham gitu ya seperti itu. Terus mulai mengajarkan bacaan-bacaannya ketika mereka sudah lancar untuk berbicara dan kemudian mengikuti apa yang kita ucapkan tanpa kemudian mereka walaupun mereka belum bisa baca Quran misalnya seperti itu. Nanti membangun kebiasaan itu sebenarnya kemudian diteruskan. Nah, memang akan terjadi yang namanya pemberontakan kalau penjelasan tentang sholat itu hanya terbatas, ini saya nggak tahu ya, maksudnya correct me if I'm wrong, karena dari beberapa klien saya yang datang ke ruang konseling, mereka merasa sholat itu adalah sebuah pemaksaan dari orang tua gitu. Jadi anak itu dibebankan dengan begini, kamu sholat dong, kalau kamu nggak sholat nanti nggak ada yang doain aku. Kalau kamu nggak sholat, nanti kalau aku udah meninggal, aku nggak bisa dapat kiriman doa dari anak-anak. Terus nanti aku dapat kiriman doa, menurut aku tuh penjelasannya tuh nggak tepat kalau seperti itu. Kita tuh nggak boleh mengemis sesuatu dari anak kita dengan membebankan dia melakukan sesuatu. Jadi kita tuh pinginnya kan sebenarnya anak ini tuh memang mendirikan sholat sebagai tiang yang menyangga kehidupannya mereka gitu kan. Karena sebenarnya nantinya mereka mau doain kita atau enggak, itu sebenarnya udah benar-benar di luar tanggung jawab kita gitu. Nah, tapi kalau misalnya alasan orang tua adalah sholat itu supaya, biasanya sebutannya kalau ke anak kecil, nanti Allah marah kalau kamu nggak sholat. Seperti itu. Akhirnya mereka menganggap bahwa sholat ini tuh kalau nggak sholat dihukum ya. Gitu. Padahal yang namanya orang mau kenal, kalau udah tahu dihukumnya, akhirnya dia takut dan melakukan sesuatu karena awalnya adalah ketakutan. Yang aktif itu bukan bagian depan otak, bukan bagian menganalisa, tapi bagian belakang otak, yaitu otak hewan, animal brain. Nah, animal brain ini kalau misalnya yang duluan aktif, dia nggak bisa menjadikan sholat itu sebagai sesuatu yang nikmat. Gitu. Nggak bisa, kayak misalnya contohnya jangan sholat deh, mungkin makan gitu ya. Kita mau kasih anak kita makan sayur, tapi dia nggak suka sayur. Kita akan bilang,
kamu makan sayur. Kalau kamu nggak makan sayur, nanti perut kamu cacingan, terus nanti kamu bisa sakit. Kita kasih tuh efek-efek yang mengerikan buat mereka. Apakah kemudian mereka akan makan sayur? Iya, tapi penuh ketakutan. Nah, kalau penuh ketakutan, disitulah mereka tuh nggak bisa menganalisa sebenarnya sayurnya ini tuh fungsinya apa sih buat saya. Jadi kita lewat apa? Lewat cinta ya mengenalkan. Bahwa sholat itu tuh karena kita tuh bersyukur, kita tuh udah dikasih hidup yang enak, kita udah dikasih kesempatan buat bisa apa namanya bahagia nih bareng-bareng. Terus dengan kita sholat tuh kita bersyukur, ngucapin terima kasih. Sama kayak misalnya mama kasih kamu sesuatu yang kamu senang, kamu bilang terima kasih kan. Nah ini Allah tuh udah kasih kita kehidupan yang luar biasa. Yuk kita ucapin terima kasih sama Allah. Yuk. Jadi kayak akhirnya sholat itu sebagai bentuk balas budi gitu. Walaupun mau sampai kapanpun tuh rahmat Allah nggak pernah akan habis gitu kan. Tapi nggak ada salahnya mengajak anak itu menyentuh empatinya dulu. Baru dari situ nanti mereka akan paham, oh iya nikmatnya sholat itu ya nggak tahu pengalaman tiap orang beda-beda gitu. Mungkin ada anak-anak yang akhirnya udah bisa khusyuk banget sholatnya, udah bisa dapat nikmatnya banget, bahkan di setiap sholat dia bisa nangis, saking dia benar-benar ngucapin makasih atas setiap hal yang dia dapetin di dunia. Nah, kita tuh pingin anak kita tuh melakukan sholat tuh kayak gitu tanpa beban. Even misalnya dia lagi ngapain, misalnya masuk waktu sholat, sholat dulu ya gitu. Karena dia ingin ngucapin terima kasih atas semua yang udah dia dapetin di dunia. Itu sih sebenarnya. Jadi membiasakan dengan cinta lewat hati dan lewat empatinya si anak. Jadi pembiasaan itu bukan hanya kita menyuruh dia sholat. Itu sih kan. Dan ini pertanyaannya nyambung teh. Satu orang tapi beda pertanyaan. Jadi anaknya itu dibawa sama ayahnya, karena kan pisah nih. Tadi yang nanya itu pisah sama suaminya dan jadi single parents, dan si ibunya ini nikah lagi. Oke. Anaknya itu tinggal bareng sama ayahnya sekitar 2,5 tahun. Dan setelah menikah lagi si ibunya dikasihinlah anaknya kepada ibunya. Dan ketika tinggal bareng, perilakunya berubah. Bukan berubah, tapi si ibunya itu nggak tahu kalau misalkan si anak itu diajarkan tentang agama, adab kepada orang lain atau bagaimana. Jadi anaknya itu nggak tahu sama ilmu-ilmunya seperti itu. Nah, si ibunya itu malu sama bapak sambungnya, ayah sambungnya si anak itu. Itu solusinya kayak gimana teh? Apakah harus nanya dulu sama suaminya yang lama, atau memang harus ada komunikasi baru kepada ayah sambungnya untuk mendidik anak tersebut? Oke, baik. Sebenarnya kalau misalnya orang tuanya sudah menikah lagi gitu ya, ibunya sudah menikah lagi, ya berarti tinggal diskusi aja dengan ayah yang sekarang tuh, ayah yang sekarang juga ayah yang si anak gitu kan. Secara tanggung jawab juga harus menjadi ayah juga buat anak-anak bagi si ibu gitu. Dan di situ nggak perlu bertanya juga nggak apa-apa sih, kan kita juga bisa mengobservasi kira-kira sejauh mana perilaku anak kita gitu, atau misalnya apa yang perlu dibentuk dari anak kita, atau apa yang sebenarnya masih perlu ditanamkan yang kayak gitu. Tinggal value-nya aja yang diperkuat sama si ayah baru. Kalau belajar value kan berarti value apa sih yang mau kita tanamkan dalam keluarga? Apakah yang pertama value-nya tentang jujur misalnya, atau tanggung jawab, atau tentang berempati gitu. Jadi itu dulu yang disepakati bareng dengan suami yang baru gitu. Nanti baru kemudian ditanamkan kepada si anak. Dan ketika anak sudah tinggal bersama dengan ibunya, ya udah aturannya adalah aturan yang ada di rumah itu. Dan itu yang mesti disampaikan kepada anak. Kalau misalnya anak merasa kok terjadi perbedaan ya gitu antara di ayah yang kandung dengan ibunya dengan suami yang baru gitu, ya nggak apa-apa. Setiap rumah, setiap orang, setiap keluarga itu pasti punya aturan yang berbeda-beda gitu. Jadi berikan pemahaman kepada anak bahwa itu hal yang biasa dan nggak perlu menjadi sesuatu yang dirisaukan gitu. Tapi yang penting adalah value-nya itu ya kita melakukan ini sesuai dengan value yang ada di rumah ini. Dan itu perlu dijabarkan kalau anaknya udah remaja.
gitu. Karena kita nggak bisa kalau ke remaja itu cuma sekedar bilang pokoknya A. Terus kenapa? Pokoknya A gitu. Itu nggak bisa. Kita harus benar-benar mengungkapkan kenapa A gitu. Logikanya apa A gitu. Menurut saya kalau misalnya pun mau diarahkan ke aturan-aturan yang ada dalam Islam, yang ada di Al-Quran, semua yang ada di Al-Quran itu bisa kita logikakan kok. Bahwa Islam itu logis, Islam itu bukan kata-kata yang mengawang-awang, itu enggak, itu semua bisa dilogiskan gitu, sehingga anak tuh bisa memahami gitu. Artinya tinggal gimana orang tua mau mengulik atau enggak ya gitu. Betul, Masya Allah. Ada pertanyaan Teh, tapi kelewat di atas tuh. Jadi satu orang tuh nanya dua, dari Bu Wiwit ini. Jadi beliau itu pernah pisah dengan suaminya, tapi sekarang itu sudah satu rumah kembali. Dia tuh punya dua anak. Yang pertama itu yang perempuan umurnya 20 tahun, dan anak laki-laki itu umurnya 9 tahun. Tapi mereka, anaknya itu tidak menerima si bapaknya kembali. Jadi bagaimanapun keadaannya, dia tuh tetap tidak menerima si ayahnya kembali. Nah, itu harus kayak gimana, Teh? Oke, kalau misalnya sebenarnya anaknya kayaknya udah besar-besar ya Ken. Jadi harusnya kan anak ya maksudnya gini, tidak bisa menerima kembali itu tuh sebenarnya perlu digali lebih lanjut. Kenapa? Gitu kan. Pasti ada alasannya. Itu yang perlu dibicarakan kepada anak. Misalnya anaknya nggak mau menerima kembali itu karena terlalu masih sakit hati atau dia belum selesai perasaannya dengan ayahnya, misalnya seperti itu. Kita bilang kalau apa yang sebenarnya terjadi sekarang atau apa yang terjadi di masa lalu itu sebenarnya ya intinya gini, kalau misalnya anak kita nggak bisa menerima lagi ayahnya atau belum bisa menerima ayahnya, kita kasih dia waktu. Tapi yang paling terpenting adalah di sini ada hubungan antara ayah dan ibu, ayah dan anak, gitu ya. Nah itu yang sesuatu yang sebenarnya harusnya nggak boleh tercampur. Bahwa sebagai orang tua dan sebagai pasangan tuh dua hal yang berbeda. Jadi kalau anaknya sudah besar, lebih baik memang anaknya dan ayahnya itu perlu memiliki waktu bersama banyak-banyak supaya ada pemahaman yang lebih mendalam. Menurut saya sih itu sih. Apalagi kalau anaknya udah gede ya. Karena anak yang udah besar itu kan kadang-kadang sudah punya mungkin luka yang dia bawa, kita nggak tahu kan sebesar apa gitu. Mungkin dia perlu waktu juga untuk menyembuhkan lukanya, atau dia merasa kayak, hah ini luka saya baru sembuh nih, terus tiba-tiba ya saya datang lagi gitu kan misalnya. Atau nanti dia takut justru itu akan melukai dia lagi. Kita nggak tahu apa alasannya. Jadi memang ibu, siapa tadi yang namanya? Ibu Wiwit. Ibu Wiwit. Nah, Ibu Wiwit perlu mencari tahu sebenarnya apa yang melatar belakangi kenapa anak ini nggak mau menerima gitu. Dan kita nggak boleh memaksa. Kita nggak boleh bilang nggak boleh gitu dong. Itu kan ayah kamu. Ya dia tahu itu ayah dia. Tapi kita harus cari tahu apa yang membuat dia sebenarnya tidak mau menerima ayahnya. Dan kita harus menghargai apa yang sebenarnya lagi dia rasakan. Kalau pada saat itu dia berpikir, misalnya kita kasih tahu, tapi kan itu tetap ayah kamu, nanti kamu berdosa dan lain sebagainya. Itu biasanya nggak akan masuk di logikanya seseorang ketika dia lagi sangat sakit hati. Oke, kalau kamu masih ngerasa nggak bisa nerima, nggak apa-apa. Give yourself time. Kasih diri kamu waktu untuk bisa memaknai apa yang lagi kamu hadapi. Bahwa kenyataan yang kemarin misalnya memang nggak menyenangkan, kenyataan kemarin memang menyakitkan, dan kita terima itu, tinggal coba aja terus berdoa. Mudah-mudahan Allah buka hati kamu ya, untuk bisa menerima ya kamu. Kayak gitu-gitu sih. Jadi memang harus cari tahu dulu latar belakang kenapa dia seperti itu. Terus ada komunikasi antara ayah tadi ya, ada. Iya bang, iya ayah harus membuka komunikasi itu kan. Ibu. Iya betul. Begitu Bu Wiwit jawabannya. Dan ini terlatih yang tadi pertanyaan paling pertama banget yang saya tanyakan tentang reward. Oke. Nah ini baru datang. Oh. Baru datang di forum kayaknya nih. Jadi itu apakah baik memberi reward kepada anak jika anak sudah berhasil dalam menghafal surat Al-Quran, dan bagaimana cara mengatur dan mengelola emosi terutama kepada anak, Bu? Terima kasih.
Oke, ya tadi ya, kalau soal reward tuh kita harus memisahkan bahwa maksudnya gini, harus menghindari memberi reward untuk sesuatu yang memang sudah menjadi kewajiban. Kalau misalnya kita mau mengapresiasi karena kita turut merasakan kebahagiaan dia sudah bisa menghafal Al-Quran, nggak apa-apa. Tapi itu bukan sesuatu yang sifatnya continue gitu. Jadi insidental aja, kayak kita mau memberi hadiah. Saling memberi hadiah itu kan baik ya gitu. Artinya kita memberikan kebahagiaan gitu. Tapi memang tidak serta-merta anak akhirnya mengejar hadiah. Dia menghafal Al-Quran karena dia mengejar hadiah. Takutnya itu yang jadi pemahaman anak. Makanya sifatnya harus insidental dan kita bilang bahwa ini adalah bagian dari kebahagiaannya Bunda nih. Bunda mengapresiasi usaha kamu, misalnya seperti itu. Dan itu bisa dilakukan setelah anak menunjukkan apa yang dia capai gitu. Tapi kalau misalnya untuk hal-hal yang sifatnya ingin memotivasi gitu ya, itu boleh juga sih. Tapi saya nggak tahu apakah ini orang tua bisa konsisten atau nggak melakukannya. Karena ini biasanya yang melakukan adalah kayak semacam terapis gitu ya. Karena ini masuknya di ranah terapi perilaku. Misalnya memberikan poin tertentu ketika anak bisa melakukan sesuatu, terus mengurangi poinnya kalau itu tidak dilakukan. Nah, itu kan harus konsisten, itu harus ada polisinya gitu ya, supaya dalam pelaksanaannya bisa tepat. Karena kalau salah-salah, nanti malah jadi membangun kebiasaan anak menunggu hadiah. Kemudian dia baru mau melakukan. Kalau misalnya mau apa-apa, lakuin ini dong, bayarannya berapa? Ngelakuin ini dong, poinnya dapat berapa gitu. Jadi nah itu malah jadi salah kan kalau seperti itu. Jadi memang sebaiknya dibuat ya reward itu sifatnya insidental. Kalau memang kita ingin memberikan hadiah pun kalau dia tidak melakukan apapun, kalau misalnya kita ingin berbagi hadiah nggak apa-apa juga. Begitu kan. Kalau misalkan pertanyaan yang yang emosi ya. Ya, mengelola emosi. Mengelola emosi itu sebenarnya bagian dari PR bersama ya. Artinya kalau kita mau kelola emosi anak, kita perlu kelola emosi kita juga. Jadi jangan hanya kita meminta anak kita yang mengelola emosinya, tapi kita belajar dulu kelola emosi kita. Kita berikan contoh dulu bagaimana kita merespon stimulus yang ada di lingkungan. Apakah kita termasuk orang yang panikan, atau kita termasuk orang yang cukup bisa menganalisa situasi secara tenang gitu kan, baru kemudian mencari jalan keluar, atau misalnya kita termasuk orang yang udah bodoh sabodo teuing deh misalnya seperti itu. Nah itu juga akan menjadi contoh buat anak kita. Nanti pelan-pelan mungkin kalau saya tuh lebih misalnya bisa anak-anak itu lebih suka diajak bercerita gitu. Jadi misalnya dari cerita-cerita, terus dari buku-buku cerita yang dia baca, itu kan sekarang udah banyak ya tentang bagaimana cara kita mengenalkan tentang emosi, terus bagaimana kalau misalnya dihadapkan pada emosi ini, apa yang bisa kita lakukan, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, hal-hal yang kayak gitu yang harus dibangun dalam kebiasaan sehari-hari. Masya Allah, begitu untuk Bu Yuli. Susah ya jadi orang tua ya. Ya. Nanti ini mah harus benar-benar belajar terus ya, karena emang sekali belajar misalkan kita konsultasi satu masalah, iya, kita konsultasi satu masalah ke psikolog, tapi nanti ketika kebesokannya kita menghadapi perbedaan lagi ya Teh ya. Betul. Kadang jadi beda-beda masalah. Jadi sekarang masalahnya A, besok belum tentu A itu nggak akan timbul lagi. Malah ada masalah yang baru. Karena kan kita sebagai makhluk hidup ya Teh ya, kadang mempunyai masalah kegiatan yang berbeda, terus ujiannya juga yang berbeda, seperti itu. Di setiap fase usia itu tantangannya berbeda kan. Betul. Semangat untuk para ibu semuanya. Semangat. Semangat, kita nanti belajar lagi. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Maaf Bu, waktu yang terbaik untuk anak-anak belajar itu baiknya kapan? Belajar ya, akademis ya maksudnya? Kayaknya belajar kayak motorik halusnya, kayak gitu loh Teh. Oh, oke. Atau jam belajar?
Agak mungkin boleh diperjelas pertanyaannya, Bu. Belajarnya belajar motorik, maksudnya belajar akademis gitu ya. Waktu yang Akademis. terbaik untuk anak-anak belajar itu baiknya kapan? Oke. Ini saya coba buat kesimpulan, ini belajar akademis ya maksudnya. Atau belajar emosi ya tadi. Karena pertanyaan sebelumnya kan emosi. Oke. Sebenarnya belajar itu sepanjang masa ya. Dari anak lahir sampai dari manusia lahir sampai manusia nanti kemudian kembali lagi kepada pencipta, kita terus belajar gitu. Makanya never ending learning. Nggak pernah boleh berhenti belajar. Karena setiap hal yang kita hadapi itu mungkin aja situasinya sama, tapi mungkin cara penyelesaiannya bisa berbeda. Sama kayak kita baca Quran, lihat tafsirnya, mungkin hari ini kita memahami ini, besok kita buka lagi ayat yang sama, kita memahaminya berbeda gitu. Sama kayak gitu. Kalau saya sih berpikir kita itu selama masih bernyawa harus terus belajar. Tapi tingkatannya mungkin berbeda-beda. Setiap usia itu tadi punya challenge atau tantangan yang berbeda. Dan kadang-kadang saya suka mengibaratkan tuh, waktu itu ada satu pertanyaan dari klien saya gini, Tante kenapa sih kalau aku tuh pengennya aku tuh adanya di TK terus, soalnya waktu di TK itu nggak susah, pulangnya juga cepat, terus PR-nya nggak banyak, gitu kan, terus mungkin nggak belajar baca, cuma gunting tempel aja, gitu kan. Ini anak ini kebetulan kelas 2 SD, dan dia kayak stres banget sama belajar, gitu kan. Terus akhirnya saya bilang bahwa, oh jadi kamu lebih nyaman ada di TK. Iya, oh kalau gitu akhirnya saya waktu itu ibaratkan kita tuh kayak naik anak tangga, bahwa kalau misalnya di TK itu tangganya baru anak tangga kelima karena umurnya baru 5 tahun gitu kan. Tapi kalau di kelas 2 SD itu anak tangga ke-8 atau ke-7 kalau nggak salah gitu. Jadi sebenarnya kalau kamu masih mau di TK berarti kamu turun tangga lagi dong. Karena biasanya kalau kita naik tangga makin ke atas itu memang makin capek, makin berat, makin nggak enak, ngos-ngosan gitu, makin aus gitu kan, sama kayak belajar di sekolah. Saya dia bilang, oh kalau gitu nanti aku kalau sampai di anak tangga 100 itu aku udah keren banget dong gitu misalnya. Anaknya bilang gitu kan. Iya, karena itulah belajar. Makin kita mau belajar sesuatu, biasanya memang kita akan dihadapkan pada situasi yang baru. Gitu. Jadi ibaratnya kalau belajar itu buat saya memang nggak ada batasan usia sih. Dan nggak ada batasan dengan siapa kita belajar. Artinya belajar itu nggak terbatas sama guru, tapi bahkan dengan anak kecil aja kita bisa belajar sesuatu kan. Kalau misalkan masalah waktunya Teh, waktu itu misalkan jamnya, apakah malam hari itu kondusif untuk anak belajar atau kayak gimana Teh? Oke, ini kayaknya lebih ke contoh kayak anak saya ada yang SMP, SD, dan TK. TK waktu bagi-bagi menemani mereka baiknya kapan? Oke. Nah, jadi kalau misalnya SMP itu biasanya ditemani belajarnya udah nggak 100% ya. Itu biasanya udah lebih sedikit waktu menemaninya dan dia sudah lebih mandiri. Bahkan SMP udah nggak ditemenin belajar biasanya. Gitu. Orang tua hanya sebagai supervisor aja. Nah, kalau SD-nya udah SD tinggi, kelas 3, 4, 5, itu biasanya udah nggak pernah ditemenin belajar juga. Hanya di follow up. Oh, hari ini ada tugas ini ya, nanti kamu selesai jam sekian mungkin ya, gitu. Jadi kita kasih follow up. Nah, yang masih butuh pendampingan tuh biasanya TK sampai kelas 3 SD. 1, 2, 3 lah. Jadi 4, 5, 6 itu udah mulai sendiri gitu. Kalau TK sudah pasti harus masih didampingi karena mereka sendiri masih baru mempelajari ilmu-ilmu baru gitu kan, skill-skill baru, dan itu masih pemantapan. Jadi kalau waktu terbaiknya, optimalnya otak itu memang di pagi hari. Nah, jadi kalau misalnya habis subuh itu bisa tuh dimanfaatkan untuk belajar apapun. Entah tuh aktifkan anak kita tuh dengan misalnya ya kalau misalnya habis subuh ritualnya habis subuh adalah ngaji dulu, baru kemudian mulai tuh aktivitas entah baca buku atau main sensori buat anak-anak yang masih kecil gitu kan, mungkin buat kakak-kakaknya bisa belajar yang lain misalnya seperti itu. Jangan lupa juga berikan kesempatan anak untuk bergerak. Jadi bergerak itu wajib banget walaupun masih pandemi, karena anak itu fitrahnya bergerak, jangan lupa.
Kalau kita nggak kasih mereka kesempatan bergerak, ya cuma sekedar lari-lari keliling komplek misalnya, atau cuma sekedar mondar-mandir di garasi, tapi kalau mondar-mandirnya berpuluh kali, itu kan sama aja kayak bergerak ya gitu. Jadi memang kita berikan kesempatan mereka untuk bergerak, supaya, karena bergerak itu juga belajar, supaya makin efisien pada saat waktu sekolah. Nah, untuk anak-anak yang homeschooling, karena ini ada nih beberapa orang tua yang akhirnya memilih homeschooling selama pandemi. Itu juga jangan lupa ada keteraturan dalam belajar. Jadi ada waktu belajar, ada waktu main, waktu makan, waktu sholat, dan lain sebagainya. Jadi ada keteraturan. Gitu kan. Ini pertanyaan ada 2 lagi, tapi mohon maaf untuk yang lainnya jika ada pertanyaan lagi nanti lain waktu lagi. Nanti dari Terodia sama Teh Indah aja ya. Ya. Nah, ini wah ada lagi 3. Oke, pertanyaan sudah ditutup ya teman-teman. Ini 3 lagi kita akan bahas. Udah ini selesai. Ya. Dari Teh Rodia, ini Afwan baru hadir. Bagaimana menghadapi anak yang suka gampang cemberut ketika kemauannya tidak dipenuhi? Oke. Setelah dinasehati atau dirayu sambil dinasehati, kayak gitu. Oke. Kalau anak muda cemberut, ya nggak usah dikomentarin, kenapa sih cemberut melulu, nggak usah. Itu sebenarnya cara dia untuk mengekspresikan ketidaksukaannya atau ya dia nggak legowo gitu ya hatinya gitu kan, nggak ngerasa plong gitu karena ditolak keinginannya gitu. Biasanya perlu dilakukan oleh orang tua adalah tadi memberikan validasi. Oh, kayaknya kamu kesel banget ya gara-gara nggak boleh beli es krim, misalnya contohnya itu. Dia mama tahu rasanya pasti nggak enak banget, lagi asik-asik nonton TV tiba-tiba harus dimatiin. Tapi maaf ya, memang aturannya seperti itu. Kalau kamu masih kesel, nggak apa-apa, kesel aja dulu. Udah titik di situ. Jadi kita ngasih tahu ke anak bahwa boleh loh kamu merasa tidak nyaman, boleh kamu merasa sedih, boleh kamu merasa kesel, tapi rules is rules, dan aturan itu adalah sesuatu yang memang harus disepakati, yang sudah disepakati adalah harus diikuti. Tanpa kita ngomel-ngomel, kita cukup mengingatkan hal seperti itu. Jadi kalau anaknya cemberut, dia butuh waktu sejam buat cemberut, ya nggak apa-apa, berarti memang dia butuh waktu lama untuk dealing dengan perasaan nggak nyamannya. Atau misalnya kita bilang, misalnya udah setengah jam nih, minum air es dulu yuk. Nah, air es itu sebenarnya cukup bisa menurunkan tension. Jadi ini sebenarnya tips yang biasanya suka saya kasih ke ibu-ibu yang lagi rungsing banget sama anak-anaknya, dan kayaknya pengen teriak tapi nggak mungkin, minum air es aja Bu Ibu. Itu biasanya langsung yes gitu. Minimal ada pertolongan pertama pada keruwetan gitu ya. Jadi biasanya seperti itu bisa ditawarkan tuh ke anak. Minum air putih dingin dulu yuk gitu. Mungkin kamu jadi lebih baik perasaannya. Baru nanti setelah anaknya selesai dengan perasaan besarnya tadi, kita coba masukin dengan beberapa value. Menurut kamu sebenarnya tadi itu selain cemberut, ada nggak ya cara lain yang bisa kamu lakukan kalau kamu lagi ngerasa nggak nyaman, misalnya gitu. Oh ya kamu bisa bilang loh sama mama, aku tuh sebel banget loh kalau aku nggak dibolehin beli ini gitu. Nah, jadi membuka ruang diskusi tadi, gitu kan. Masya Allah. Oke, kita pertanyaan yang kedua dari Teh Indah M. Mbak Rati mau menyambung pertanyaan yang belajar di atas. Kalau untuk belajar usia sekolah SD, waktu yang terbaik untuk saatnya mengulang pelajaran atau mengerjakan tugas di jam berapa ya Mbak? Sebaiknya. Ini sebenarnya nggak ada aturan saklek ya, Indah. Ini kebetulan aku kenal sama Indah. Jadi itu sebenarnya nggak ada aturan saklek, tapi memang disesuaikan sama kondisi fisik anak dan kepadatan aktivitasnya dia. Nah, pembiasaan jam belajar memang perlu. Artinya, nah betul, supaya nggak jenuh. Nah, artinya ketika kita memperhatikan kondisi fisik anak, terus tingkat kelelahannya dia, gitu, di situ kita perlu ada jeda juga ya, dari dia sekolah daring, terus kemudian dia mengulang pelajaran, terus kemudian mengerjakan tugas lagi, misalnya seperti itu. Di jeda aja misalnya per belajar untuk anak usia
SD awal ya 1, 2, 3 itu mungkin per belajar tuh maksimal 1 jam setelah sekolah gitu. Terus kemudian nanti kalau udah yang 4, 5, 6 bisa lah 1,5 jam. Tapi udah gitu istirahat dulu, kasih dia bermain dulu, kasih dia aktivitas fisik dulu, baru kalau misalnya tugasnya belum selesai dilanjut lagi gitu. Jadi dibagi waktu 1 jam itu mungkin 20 menit mengulang pelajaran yang sebelumnya, terus 20 menit untuk untuk mengerjakan tugas, 20 menit lagi untuk mempelajari yang besoknya misalnya seperti itu. Jadi dialokasikan waktu yang cukup realistis. Tapi kalau udah jeda 1 jam harus istirahat. Kalau udah belajar 1 jam nonstop harus ada jedanya. Karena anak juga butuh jeda. Dan tidurnya nggak boleh kurang. Jadi jangan sampai anak itu belajar sampai jam 11 malam gitu. Mau ngapain belajar sampai jam 11 malam? Ya, anak-anak SD awal itu jam 8 tuh harusnya udah tidur. Ya betul. Yang udah dewasa pun kalau misalkan belajar sampai 11 malam besoknya nggak masuk ke dalam otak. Betul. Capek yang ada kan? Iya betul kan. Insya Allah. Oke. Yang terakhir ya. Ya, yang terakhir dari Bubuci. Aduh. Oke. Yang lainnya mungkin nanti bisa dicatat kan untuk nextnya kita Q&A ya. Oke, kan ini insya Allah akan rutin. Nah nanti tinggal biar mereka terus-terusan ikut gitu kan untuk belajar bareng. Siap Teh. Di pertanyaan selanjutnya yang terakhir dari Ibu Buci di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Terati, bagaimana cara berkomunikasi dengan anak remaja usia 19 tahun karena anaknya udah gak mau dinasehati? Jazakillah khair. Iya tuh remaja mah jangan dinasehatin, tapi diajak diskusi. Jadi bahasanya tuh diajak ngobrol, digali apa yang dia pikirkan, jangan dikasih wejangan terus. Bosen beneran deh. Karena gini, remaja itu kan sudah punya pola berpikirnya sendiri, dia sudah punya jalan pikirannya sendiri, itu yang perlu kita gali. Dan kalau ada yang nggak sesuai sama value, itu yang perlu kita diskusikan gimana ya caranya, seperti itu. Jadi kalau remaja dikit-dikit dinasehatin, dikasih wejangan, pasti dia bosen gitu. Nah itulah yang akhirnya membuat hubungan sama orang tua jadi nggak oke gitu, jadi bermasalah. Kalau orang tua itu kan sebenarnya judulnya bukan mencetak anak ya, tapi membersamai anak. Artinya kita diberikan anak itu kan adalah, kenapa anak itu disebut titipan? Karena memang sebenarnya kita itu dipercaya untuk bisa membersamai mereka secara baik, untuk bisa membersamai mereka dengan sebaik-baiknya yang kita bisa gitu. Tapi bukan berarti kita memiliki mereka sehingga apa-apa tuh kita kasih tahu terus, apa-apa tuh kita dikte, ya pasti hidupnya jadi nggak menyenangkan gitu. Ya sebisa mungkin tuh sebenarnya kalau udah remaja, anak kan sudah banyak dapat bekal ya, apalagi udah 19 tahun. Disitulah mulai yang namanya diskusi. Jadi kalau dengan remaja kuncinya diskusi, jadiin partner untuk diskusi. Insya Allah. Terus satu lagi katanya boleh nggak? Hah? Pertanyaannya apa? Boleh nggak satu lagi katanya? Boleh deh ya. Aku udah mau pergi sebenarnya. Ya udah ayo satu lagi boleh. Tapi di bawahnya masih banyak nggak? Kalau nggak ada nggak apa-apa ya udah oke. Lagi. Oke ini anak itu lahir dengan kondisi spina. Oh iya aku udah tahu nih. Aku baca ya Ken. Bisa kan? 18 bulan mah nggak usah sekolah dulu atau 18 bulan mah maksudnya sekolahnya sekarang atau nanti? Kalau boleh atau nggak boleh ya boleh, nggak ada yang melarang untuk Aryan sekolah di sekolah umum gitu ya. Kalau selama memang kondisi yang memungkinkan, kenapa enggak di sekolah umum? Tapi mungkin ya sekolahnya mungkin, nah itu harus dievaluasi ya. Artinya di usia 4 tahun nanti apakah kemampuannya sudah imbang dengan kemampuan anak-anak usia 4 tahun. Karena
dengan kondisi anak special need, kita perlu memperhatikan usianya anak dulu, usia mentalnya anak dulu. Jadi nanti yang akhirnya menentukan apakah dia bisa sekolah di sekolah umum atau dia harus sekolah di sekolah yang memang khusus gitu. Evaluasinya rutin aja ya Siva, jangan bolong-bolong evaluasinya. Artinya evaluasinya secara fisik dan secara psikologis juga. Itu sih saranku. Siapa tahu nanti di 1 tahun lagi tiba-tiba perkembangannya pesat, kan kita nggak pernah tahu. Iya. Gitu. Yang penting terus-terusan dievaluasi, gitu ya. Baik, Masya Allah. Jazakillah khair atas ilmunya, atas Oh, iya, sharingnya. iya. Yang ini mohon maaf mengganggu yang mau pergi ya. Nggak apa-apa. Biasa kalau udah janji sama anak kecil, aku selesai jam 2:30 ya. Terus dia tadi udah munculin balonnya kan ke layar gitu. Karena sudah tahu. Insya Allah. Oke. Baik teman-teman semuanya, jazakumullah khair untuk semuanya yang sudah hadir pada siang. Tumben nih Indah nggak bersuara. Aku lagi mau jeda mau ngomong. Terima kasih sayang, Masya Allah, jazakillah khair. Sama-sama, iya sayang. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Manfaat banget karena kita semua memang para ibu butuh untuk belajar, butuh ilmu, dan alhamdulillah Allah kasih rezeki nikmat sahabat yang salihah yang bisa berbagi ilmu buat kita, berkah. Masya Allah. Makasih loh kesempatannya. Iya ya, kalian semua sehat semua ya. Ini nikab squad ini memang kegiatannya keren-keren, aku suka banget ya. Doain ya, Masya Ya, Allah. mudah-mudahan terus continue ya. Amin. Berbuat baik. Cantik banget kamu, nak, Masya Allah. Mau inframe, Masya Allah, udah besar ya, nak. Iya, Tante Indah. Sehat salihah. Mudah-mudahan teman-teman semuanya juga istiqomah untuk ikut kajian parenting ini. Berkah buat semuanya. Kita doakan guru kita, Ate, dijaga Allah, disehatkan, diberkahi keluarganya, semuanya. Dan mudah-mudahan Allah ridho, nggak kumpulin kita di sini doang sampai surga, insya Allah ini ilmunya manfaat. Dan pesan saya jangan cuma disimpan sendirian teman-teman, teman-teman bisa share ke yang lain biar nanti Ateh dapat pahala jariah yang terus gitu. Amin. Posting, di tag gurunya, di tag Atehnya biar Ateh juga senang ilmunya terus berkembang, terus bermanfaat untuk semua umat. Amin. Amin. Jadi kelahir sayang ya Allah, cantik banget kamu, Masya Allah, salihah. Dadah. Ya. Oke, aku pamit ya. Iya, Masya Allah. Oke. Saya juga jazakumullah khair. Iya, sama-sama wa iyaki. Oke, wassalamualaikum. Iya, aku pamit ya semua teman-teman. Iya, Teh. Ya, dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan teman-teman semuanya di Nikop Squad. Mudah-mudahan berkah. Kita ketemu lagi 2 minggu lagi ya, insya Allah. Silahkan Niken ditutup. Ya. Jazakumullah khair untuk semuanya yang sudah hadir siang ini. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Terati itu bermanfaat untuk kita semua. Insya Allah nanti kita bertemu lagi di pekan selanjutnya dengan tema yang berbeda, ilmu yang bertambah lagi. Insya Allah, semoga Allah memberikan kemudahan untuk kita semua, memberikan kesehatan kepada kita semua, keberkahan, sehingga kita bisa bertemu lagi di pekan selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dilanjut dengan istighfar 3 kali, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf untuk semuanya apabila Niken ada kesalahan dalam membawa acara pada siang hari ini. Jazakillah khair Niken. Semangat semuanya. Juga jazakillah khair dan semuanya. Jazakillah khair juga untuk Umi Nadari sudah jadi susah. Fasilitasi sama-sama. Untuk kita semua untuk belajar, Umi, Masya Allah. Oke, kita tutup dengan udah tutup. Assalamualaikum semuanya. Izin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Hadir lagi ya.